Nah, lalu di yang sebelumnya juga dokter otopsi mengatakan bahwa tidak memeriksa penyebab, hanya memeriksa penyebab kematian, tapi tidak luka lainnya. Nah, berarti di sini ada luka lainnya selain 3 tadi, di mata, luka tembak, di dada 2, ada luka lainnya. Masalah di situ yang memang dilihat dan memang dialami gitu. Saya secara detailnya mungkin bisa ditanyakan langsung kepada keluarga korban, tetapi memang kemungkinan ada kesulitan untuk mengeluarkan jenazah itu atau terlalu lama jenazah itu berada di rumah sakit, dan memang saya selama berjam-jam berada di situ, komunikasi kurang terjalin apa yang sesungguhnya, dan kami juga meminta sebetulnya untuk melihat prosesnya, tetapi tidak diperbolehkan melihat proses karena dibilangnya ketika itu otopsi sudah selesai. Nah, jadi kami tidak diizinkan juga untuk masuk untuk melihat, padahal itu bagian dari pengawasan. Baik. Saya coba refresh sedikit karena waktu itu saya juga ada di situ. Betul tidak? Waktu itu kondisinya keluarga korban sudah ada di kantin itu. Ya, betul. Ada beberapa anggota kepolisian yang lumayan banyak gitu kan, untuk di situ bersama keluarga gitu kan. Artinya saya mau katakan diduga ada semacam tekanan lah gitu kan, supaya keluarga menerima kondisinya apa adanya. Ya, memang itu saya dengar dari laporan keluarga. Waktu itu masih kita belum duduk, masih berdiri sebelum masuk ke sana, bahwa mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan jenazah dari anggota keluarga masing-masing, sehingga akhirnya saya dan saudara Romo Muhammad Safiri dan juga dengan tim pembela hukum ketika itu masuk ke kantin tersebut. Memang cukup banyak itu anggota, mungkin ada sekitar 20 kepada 25 orang itu. Dan ketika kami datang, akhirnya membubarkan diri, dan hanya tinggal 2 orang yang senior di situ yang berpangkat kombes kalau tidak salah. Dan akhirnya kami berbicara apa yang menjadi permintaan dari keluarga, dan dari pihak kombes ketika itu aparat yang berpangkat kombes tersebut akan menyampaikan kepada atasan. Baik, tadi ada bahasan ketika Pak Iwan bertanya bahwa ada semacam arahan yang terlintas dan terucap di situ bahwa jenazah nanti akan segera dibawa untuk kemudian dikubur, gitu kan? Nah, berarti itu mengabaikan hak-hak keluarga kan, untuk melihat jenazah secara detail, untuk memandikan, karena pada persidangan yang sebelumnya itu terungkap bahwa ada dugaan memang tidak dimandikan secara proporsional seperti itu. Nah, kemudian juga tidak disolatkan gitu. Jadi maunya udah langsung datang dikubur dah seperti itu. Nah, apa betul tadi seperti itu, Pak? Ya, memang ada pada pembicaraan ketika awal itu disampaikan akan membantu proses penguburannya, tinggal ditunjuk di mana akan dikuburkan. Nah, tetapi pihak keluarga kan berkeberatan. Karena pihak keluarga melihat harus ada proses menurut agama Islam, harus dimandikan, disolatkan, dan juga tentu pihak keluarga juga ingin melihat di terakhir kalinya wajah dari anggota keluarganya yang menjadi korban. Jadi sangat wajar permintaan keluarga itu, dan akhirnya saya menyampaikan bahwa pihak keluarga menginginkan jenazah ini diberikan kepada mereka, dan menurut saya memang itu merupakan hak dari keluarga. Baik, kemudian ketika dibawa ke Petamburan, alhamdulillah saudara saya juga ikut di jenazah yang pertama, yaitu Andi Oktiawan. Nah, ketika itu juga ikut ketika pergi dibongkar, kemudian juga jenazah dibuka, kafannya semuanya dimandikan. Saksi juga tadi sudah menyatakan melihat sama yang dilihat dengan yang di foto ini kan? Sama ya. Kemudian juga saksi juga tadi mengatakan, saya ingin menegaskan ada dugaan ya tidak wajar gitu luka-luka tidak wajar, bukan penyebab kematian yang saya katakan, tapi luka-luka tidak wajar.
mungkin ada luka lebam seperti itu ya. Artinya ada luka lain selain luka tembak. Karena kan di situ menurut otopsi luka tembak ada 2 dan ada luka tembak 1 di mata. Ini 3 total. Nah, 3 luka tembak yang salah satunya menimbulkan kematian. Nah, lalu di yang sebelumnya juga dokter otopsi mengatakan bahwa tidak memeriksa penyebab, hanya memeriksa penyebab kematian, tapi tidak luka lainnya. Nah, berarti di sini ada luka lainnya selain 3 tadi, di mata, luka tembak, di dada 2, ada luka lainnya. Kalau secara sepintas ya, tentu yang ahli adalah dari forensik. Secara sepintas tadi bekas tembakan, ada luka lebam. Jika dimandikan ini juga ada bekas semacam mungkin kulitnya itu seperti terbakar atau semacam terkelupas ya. Memang ada terkelupas itu. Kemudian juga ada luka-luka lainnya ya. Saya kategorisasinya kita kan bukan ahli, tapi forensik bisa melihat, saya kira dengan secara dari foto pun itu apa. Saya bertanya begini ke yang melihat langsung, karena kita tidak melihat. Kenapa? Karena dari forensik tidak memeriksa luka lain selain penyebab kematian, klaimnya begitu. Nah, makanya kita tanyakan apakah ada luka ini, karena di forensik tidak dijelaskan. Baik. Kemudian tadi saya tertarik dengan penjelasan bahwa di DPR ini saudara saksi juga merupakan tugas pengawasan. Nah, terkait dengan tugas pengawasan, apa yang saudara saksi melihat ini, kemudian mengalami sendiri, melihat bagaimana Andi Oktiawan terutama almarhum syuhada. Nah, apa yang saudara saksi tempuh setelah itu sebagai tugas pengawasan selain mengawal jenazah untuk bisa keluar sebagaimana mestinya kepada keluarga, apa langkah-langkah selanjutnya yang mungkin perlu disampaikan di sini? Ya tentu kenyataan ini kan adalah sebuah fakta dan perlu diketahui oleh masyarakat. Kita di negara demokrasi tentu harus ada check and balances. Tidak bisa ada tindakan yang diduga bisa merupakan tindakan abuse of power atau sewenang-wenang di luar prosedur yang ada. Dan saya kira kita pada waktu itu bersama dengan Romo Muhammad Safi'i yang juga kebetulan komisi ya, dan terkait dengan masalah ini secara langsung kan di komisi 3, jadi saudara Muhammad Safi'i juga menyampaikan, ya saya juga menyampaikan ke hadapan publik ini perlu ada investigasi apa yang terjadi dengan jenazah 6 korban. Baik, investigasi ini adalah usul yang menarik dan patut diapresiasi sebagai suara dari rakyat yang disampaikan kepada wakil rakyat, kepada saudara saksi. Pertanyaan selanjutnya, apakah investigasi tersebut sudah berjalan seperti itu terkait dengan membuka kasus ini secara terang-benderang dari pengalaman saudara saksi? Saya tidak mengikuti secara keseluruhan, ya, tetapi memang kalau kita melihat dulu kasus seperti peristiwa penembakan di Sakti, itu diusut sampai detail, termasuk balistik, dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah prosedur itu dilakukan karena saya tidak selalu mengikuti kasus ini, tetapi kita memang ingin ada kejelasan karena kita berada di negara demokrasi, di negara Pancasila, yang sila keduanya itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak ingin ada ketidakadilan dan ketidakberadaban dalam penanganan, apalagi menyangkut keselamatan dari warga bangsa sendiri. Dan tidak ingin juga terjadinya abuse of power. Baik. Ketika menunggu jenazah itu yang sampai berjam-jam waktu itu, apakah dari saudara saksi mendengar ya ada keluh kesah dari keluarga kenapa jenazah diperlakukan selama ini diapakan di dalam, sedangkan waktu itu sudah hampir 24 jam lebih ya kalau tidak salah waktu itu. Nah itu bagaimana situasinya waktu itu saudara saksi? Ya ketika itu memang ada keresahan dari keluarga yang disampaikan langsung terkait yang pertama itu masalah tadi otopsi. Pihak keluarga tidak menginginkan adanya otopsi karena tentu seperti kita lihat gambar ini kan otopsi artinya membedah gitu ya, dan itu memerlukan persetujuan dari pihak keluarga. Kemudian
lamanya proses hampir 24 jam sampai ketika itu saya menyampaikan kepada salah seorang aparat bahwa ini kalau lewat dari 24 jam ini di dalam Islam itu harus ada proses cepat di dalam pemakaman, jangan sampai berlama-lama. Jadi jangan sampai ini ditunda-tunda lagi karena sorenya dikatakan otopsi telah selesai, tetapi sampai malam hari kok belum keluar. Jadi kita tidak tahu juga apa yang terjadi pada pernyataan yang pertama dari mengatakan otopsi telah selesai, tetapi sampai baru malam hari jenazah bisa diberikan dibawa ke petamburan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah saudara saksi sebagai anggota dewan yang terhormat pernah mengalami hal ini sampai untuk mengambil jenazah saja harus selevel anggota dewan dimintakan bantuan? Pernah? Tidak pernah. Tidak pernah ya, berarti ini baru sekali ya? Baru sekali. Baik. Kemudian saudara saksi sebagai wakil rakyat, apakah melihat, mendengar, mengalami, pernah nggak ada gejolak di masyarakat, di rakyat terkait dengan pernyataan Habib Bahar di video yang divideokan oleh saudara Taufus tadi, kemudian diupload dan menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga perlu untuk menghadirkan dan mentersangkakan Habib Bahar sampai saat ini? Pernah nggak mendengar gitu sebagai wakil rakyat? Tidak mendengar. Tidak pernah ya. Artinya baru kali ini ya mendengar bahwa Habib Bahar tersangkakan terkait dengan yang ceramahnya beliau ini ya, seperti itu ya. Saya juga baru tahu bahwa ceramah tersebut kemudian diproses karena ketika itu banyak sekali warga masyarakat baik di media online maupun di media sosial yang menginginkan ada investigasi kebenaran yang sesungguhnya dan keadilan terhadap apa yang terjadi. Baik, terima kasih. Kemudian Habib Bahar sampai di persidangan ini, salah satu poinnya adalah beliau mengatakan 6 pengawal Habib Rizik dibantai, dikuliti, dicopot kukunya, dibunuh, kemudian kemaluannya dibakar dan semacamnya, seperti itu. Nah, pernahkah saudara saksi mendengar hal tersebut juga di media atau di halayak gitu? Artinya apakah ini baru pertama terucap dari Habib Bahar sendiri atau sebelumnya orang-orang lain juga pernah mengucap seperti itu atau mendengar hal seperti itu? Saya tidak ingat detailnya, tetapi saya kira banyak yang berpendapat ketika mulai ada gambar-gambar ini di media, banyak yang melihat memang terjadi peristiwa kekerasan. Ya, kekerasan itu, ya, penembakan itu sendiri sudah lebih dari kekerasan. Ya, apalagi kemudian ditambah dengan luka-luka lebam, kemudian ada kulit yang terkelupas, dan juga waktu itu memang ketika dimandikan ada mengatakan ini ada bekas luka bakar dan sebagainya. Saudara saksi pernah ingat nggak saya jadi tamu podcastnya saudara saksi itu? Betul. Saya mengumpamakan sama nggak, mirip nggak yang dijelaskan oleh Habib Bahar terkait korban kain mengulis? Mirip maksud saya. Saya mirip ya. Saya tentu menyatakan demikian, mirip juga kan, bahwa ada dugaan penyiksaan. Ya, dan saya kira memang lebih dari penyiksaan itu, yang bersangkutan itu sudah meninggal dalam keadaan jenazah yang tidak utuh ya, kalau sudah dikatakan itu sudah mati normal gitu ya, karena ada luka tembak dan sebagainya, apalagi yang mau dipertanyakan. Baik, Adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan jenazah wafat kita pasti. baik, dengan contoh tadi, salah satu tadi ada dugaan yang kita sampaikan tadi ya, ada beberapa luka-luka tadi kan, terutama yang Andi Oktiawan ya, dan juga ada foto-foto lain sebenarnya yang di sini bisa kita perlihatkan dan maksudnya kita perlihatkan. Kemudian dengan saudara saksi pernah tadi kan mengatakan juga melihat, mendengar di media waktu itu, yang dikatakan Habib Bahar tersebut bohong atau tidak? Terkait dengan ada penyiksaan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Habib Bahar itu mendekati kenyataan, ya, mendekati kenyataan apa yang terjadi sesungguhnya dengan jenazah itu, fakta terhadap jenazah itu. Baik, terima kasih. Saya Mohon izin majelis yang mulia, terima kasih. Rekan jaksa yang terhormat,